Nah, komponen-komponennya ya ini di sini adalah massa. Ya, kalau di sini ada 100, ini artinya fragmen itu mempunyai massa 100. Ini ada 85, berarti fragmen ini ada mempunyai massa 85. Dengan kelimpahannya ini di sekitar mungkin dari 10%. Persen lebih dikit. Yang PM-nya 100 ya ini kurang dari 10%. Ya, 10% kurang dikit. Kelimpahannya. Ya. Nah, ini yang paling tinggi ini yang 41. Kelimpahannya 100. Nah, ini yang paling tinggi ini ya didefinisikan sebagai base peak, puncak dasar. Ini adalah puncak yang paling kuat dan kemudian ditetapkan nilainya adalah 100%. Puncak yang paling kuat ditetapkan nilainya 100%. Ya, yang di bawah-bawahnya peak yang lain itu dihitung relatif terhadap puncak dasar. Nah, jadi ditetapkan yang paling tinggi itu 100%, yang lainnya relatif terhadap puncak yang tertinggi. Ya, ini sistemnya di dalam MS. Nah, kenapa molekul ini bisa atau fragmen ini bisa punya kelimpahan paling tinggi, paling banyak gitu? Biasanya ya fragmen yang kelimpahannya paling banyak ini adalah fragmen yang paling stabil. Ya, dia sangat stabil sehingga kelimpahannya tinggi. Kalau dia tidak stabil ya dia akan rendah. Yang tidak stabil itu akan fragmen lagi menjadi fragmen yang lebih kecil. Nah, ini fragmen 41 ini adalah fragmen yang paling stabil di antara molekul-molekul ini. Nah, ini misalnya ini 100 ini dari mana gitu ya. Ini dari molekul ini. 24 dimetilpentana. Ini kalau Anda hitung C-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini ada C7H 16 kira-kira ya. Enggak salah. Ya, ini akan C7H16. C7 itu 12 kali 7 84 ya, ditambah 16 dia akan 100 ya. Nah, kemudian ini 100 ini adalah ion ini semua. Ketika molekul ini ditembak dengan suatu elektron berenergi tinggi, ya akan satu elektron dari sini akan hilang. Ya, akan mungkin ini satu elektron. Ini kan ada sepasang elektron ini. Ya, ini sepasang elektron yang digunakan bersama antara C yang di sini dengan C di sini. Nah, ini satunya hilang. Ya, ini satunya hilang, ya. Maka akan jadi radikal positif. Di sini akan jadi radikal positif. Ini ya, ini tak tulisin positif radikal. Kelihatan ya, sini aja. Ini radikal positif di sini. Sorry. Ya, ini jadi radikal positif. Ya. Nah, kemudian ini yang fragmen yang ini punya 100. Ya. Kemudian kok bisa ada 85 ini dari mana gitu? Ya, kalau 85 ini kemungkinan bisa terbentuk ya molekul ini, kemudian lepas di sini. Ada yang lepas. Ada yang terpotong di sini. Ya. Ini di sini ya. Ini
terpotong. Ya, potong. Ini kan di sini CH3 berkurang 15. Ya, sehingga ini menjadi 85. Ini terpotong di sini. Jadi 85. Ya. Kok 57 dari mana gitu ya. Nah, nanti ini mungkin bisa terpotong di sini. Bisa ada framen yang terpotong di sini gitu ya. Bisa lagi di tempat yang berbeda. Sehingga framennya akan bisa berbeda-beda. Ya. Kalau Anda nanti bisa hitung kalau framennya terpotong di sini ya. Ini ada C-nya ada berapa ini? Ini CH3 berarti 15 30 ya. Di sini CH berarti ditambah 13 43 ya, 43 ditambah di sini 14. Nah, ini 57 itu kalau terpotong di sini. Ini 57 kalau terpotong di sini. Nah, kalau 41 atau 43 di mana? Oh, mungkin potongnya di sini. Dan seterusnya ya. Nanti Anda akan bisa lihat ya bagaimana ini bisa terjadi. Oke. Nah, ini contoh lain lagi yang lebih sederhana. Ya, kelembaban framen tergantung pada kesetimbangan antara kecepatan pembentukan dan dekomposisinya. Framen yang melimpah terbentuk dengan mudah dan mempunyai tendensi yang rendah untuk terfragmentasi atau relatif stabil. Ya, jadi ini yang 43 ini adalah framen yang stabil. Ya, sehingga usia kelimpahannya 100. Framen yang paling melimpah dinyatakan mempunyai kelimpahan relatif 100% dan disebut sebagai base peak. Ya, jadi ini yang punya kelimpahan 100% ini adalah base peak. Ini base peak. Oke, ya. Nah, kelimpahan framen-framen yang lain dinyatakan relatif terhadap puncak dasar. Nah, sekarang tentang isotop. Ya, isotop. Kelimpahan isotop. Isotop itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapat sama, tapi bobotnya berbeda. Ya, karena jumlah neutronnya berbeda. Ya, itu isotop. Ya. Nah, beberapa senyawa itu memiliki beberapa atom itu memiliki isotop. Seperti kemarin kita bicarakan di dalam NMR itu ada C13. Isotopnya karbon. Ya, karbon itu 12. Ya, tapi ada karbon yang bobotnya 13. Ya, jadi kalau C ya, ini ada yang 13 dan ada C yang 12. Sorry. Ini 12 ya. Nah, ini yang berbeda adalah jumlah neutronnya. Kalau jumlah protonnya sama, ini sama-sama 6. Ini juga 6. Yang berbeda adalah jumlah protonnya. Tapi karena jumlah protonnya beda, kemudian dari bobotnya berbeda. Itu karbon. Hidrogen tidak ada ya. Ini karbon ini melimpah di alam. Melimpah di alam itu ada C12 dan ada C13. Kemudian nitrogen juga ya yang di alam ada. Nah, kalau C13 itu kemarin yang C13 ini 1%. Ya. C13 itu 1%. Ini 1,1% ya, kemudian C12 ini ada 98,9%. Ini. Ya. Nah, kemudian isotop lain yang penting ya, kita lihat di sini ada nitrogen. Ya, nitrogen ini tapi juga nitrogen 15 itu kecil, hanya 0,4%. Ya. Tapi ada yang besar ya, misalnya seperti ini, S. S itu ada S32 itu 95%. Kemudian ada S yang 34 itu 4%, 4,2%. Ini secara ini di alam ada.
Nah, yang penting lagi ya, yang menyolok sekali perbandingannya ini adalah CL dan BR. CL yang 35 ini kelimpahannya 75,5%, sementara CL yang 37 itu 24,5%. Jadi perbandingannya hampir 3:1. Demikian juga BR ya, ini di alam BR 79 itu ada 50,5% dan BR 81 itu ada 49,5%. Artinya kalau dia mempunyai suatu senyawa itu mempunyai Cl, ya, ada molekulnya Cl, di dalam molekul itu ada Cl-nya, maka di dalam molekul itu misalnya etil klorida gitu ya. Etil klorida itu kan ada Cl-nya. Nah, di dalam setiap 100 kira-kira gitu ya, 100 atom etil klorida, molekul etil klorida ya, itu ada 24,5% itu yang mempunyai Cl beratnya 37 dan ada 75,5% itu yang mempunyai Cl 35. Dan ini kalau di dalam MS itu akan terbaca. Kalau di dalam SPU, sistem periodik unsur, itu kan berat atom itu akan dihitung sebagai rata dari berat isotop-isotopnya. Ya, tapi kalau di dalam MS itu akan tetap terbaca sendiri-sendiri karena mereka akan dipisahkan. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Ini dalam spektrum massa, ion bermuatan tunggal yang mengandung atom karbon akan juga memberikan puncak pada 1 mass unit lebih tinggi. Ini disebabkan adanya kelimpahan C13 di alam, yaitu 1,1%. Untuk ion yang mengandung N atom karbon, kelimpahan puncak isotop ini adalah N kali 1,1. Nah, meskipun I dan F adalah monoisotopik, nah, namun terdapat 2 isotop Cl, ya, Cl 35 dan Cl 37 dengan rasio kurang lebih 3:1, dan BR yang BR 79 dan 81 dengan rasio kurang lebih 1:1. Dengan demikian, suatu ion molekul atau ion fragmen dengan satu atom Cl atau BR itu akan memberikan puncak pada 2 massa unit lebih besar dengan kelimpahan berturut-turut kurang dari 30% dan 100%. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah profil klorida. Ada Cl-nya. Ini. Ya, kalau profil klorida ini di sini Cl-nya 35, ya, maka dia akan punya bobot 78. Tapi kalau Cl-nya ini ada 37, maka bobotnya dia akan 80. Nah, sehingga ini padahal di sini perbandingannya ada 1:3, yang 35 itu kira-kira 75% ya, yang 37 ya itu ada 24,5%. Sehingga di sini kita akan dapatkan ya, kalau dia mempunyai atom Cl, maka MS dari senyawa itu ya, ion molekulnya itu akan ada M plus 78 ya, dan M plus 2 dengan perbandingannya 3:1. Ini kalau mempunyai Cl. Ini jadi satu hal yang bisa ditandai gitu. Kalau punya BR, ya, kalau punya BR kan ada BR 79 dan ada BR 81 ya, yang perbandingannya hampir 1:1. Maka kalau ini profil bromida ini ya, itu akan ada yang punya BR-nya 79 itu di 122, dan yang M plus 2 ya, BM-nya 124 karena BR-nya 81, dan ion molekul yang diperoleh ini akan perbandingannya adalah 1:1.
Ini tidak akan dihitung sebagai rata ya, tetapi akan terbaca dua-duanya. Dan komposisi ini menjadi apa ya, menjadi ciri begitu ya, penciri dari suatu molekul yang mempunyai isotop. Nah, kalau sulfur tadi ada 4% ya, ini, tapi ini kecil ya, 4% dengan 96% kan kecil banget. Ya, plus 2-nya ada 4%, nggak terlalu kelihatan. Nah, molekul dengan heteroatom, ya isotop, kalau ada in the usual abundance, kemudian itu karbon, itu akan mengandung ke 1,1% jadi 13, ya, sehingga M+1 itu akan sebagai small peak, ya, yang sangat kecil. Kemudian kalau Br itu ada, maka M+2 itu akan equal dengan M+. Kalau Cl ada, maka M+2 itu akan 1/3 dari M+. Ya, nah, kalau ion ada, gimana? Padahal ion itu tidak punya isotop. Nah, kalau ion ada, ini biasanya ion akan dilepaskan dulu dan ada gap yang besar antara ion molekul dengan fragmen berikut. Karena ion ini PM-nya 127. Dia akan dilepaskan dulu dan ada gap yang besar ya, tiba-tiba hilang 127. Kemudian ini juga ya aturan nitrogen, kalau N ada, maka M+ itu akan odd number, bilangan kasar. Kalau S ada, maka M+2 akan 44% ya dari M+ tadi. Kalau ada N, maka ini BM-nya nanti akan bilangan kasar. Kalau M-nya jumlahnya gasal ya, mesti nanti BM dari senyawa itu akan gasal. Nanti kalau ada N jumlahnya 2 ya, genap jumlahnya, mesti nanti BM-nya itu akan ada N-nya 1 atau mungkin 3, nah itu mesti M-nya nanti akan atau masanya itu akan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin di